selamat sore pemirsa, selamat Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Anissa Dasuki hari ini akan menemani Anda di Newsroom. Kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan berita-berita yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki dan pemirsa, berikut berita pilihan Newsroom hari ini. Imam warga Desa Ngandong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur meregang nyawa setelah kepalanya dipukul dengan batu oleh ODGJ yang tengah mengamuk. Suasana kian mencekam saat petugas mencoba menangkap pelaku dan kakaknya yang juga menderita gangguan jiwa. Keduanya sempat berusaha kabur dan menyerang petugas serta warga yang mengejar mereka. Akhirnya keduanya berhasil diringkus dan diamankan petugas ke kantor polisi. Nasib sial dialami M, warga desa Petapan, Bangkalan, Jawa Timur. Ia tewas bersimbah darah setelah disabet celurit saat tengah memeras mandor proyek. Sempat terjadi adu mulut antara preman dan mandor. Saat itulah keponakan mandor datang untuk melerai, namun ia justru mendapat perlakuan tak menyenangkan. Keponakan mandor yang tak terima lantas menganiaya pelaku dengan celurit hingga tewas. Akibat perbuatannya, pelaku penganiayaan maut terancam hukuman 15 tahun penjara. Ketiga pemuda warga desa Mundu Sewu, Kecamatan Bareng, Jombang ini hanya bisa pasrah saat ditahan di Polres Jombang. Ketiganya diringkus bersama 30 orang temannya setelah menyerang warga di Jalan Raya Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Akibat penyerangan ini, ketiga korban menderita luka parah akibat sabetan senjata tajam para pelaku. Peristiwa ini terjadi saat para pelaku tengah konvoi setelah berbuka puasa. Selain ketiga pelaku, kini polisi juga tengah memburu tersangka lain yang ikut dalam penyerangan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, jelang pelaksanaan Salat Idul Fitri, ratusan kios pedagang di Pasar Girian, Kota Bitung habis terbakar. Kebakaran hebat ini merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya di tahun 2019, Pasar Girian juga pernah terbakar. Kebakaran melanda Pasar Girian, Kelurahan Girian Weru 1, Bitung, Sulawesi Utara, sekitar pukul 4.30 Senin pagi. Api berasal dari salah satu kios sembako dan pakaian yang kemudian merambat cepat hingga ke 315 kios lainnya. Proses pemadaman api membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, dikarenakan akses pengisian air yang memakan waktu. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Ada di dalam. Ada berapa armada yang diturunkan? Baru 4. Tapi isu 1 jam ini belum padam juga, Pak? Ya, tapi apa kendalanya? Nanti kendalanya pemberitahuan ya, informasinya agak lama. Ya. Dan akses air atau bagaimana? Akses jalan. Nah, mungkin kan kita harus cepat ini masuk ke dalam pasar, akses seperti ini. Berarti kan kita harus lapang, ya, baru kita harus melihat keadaan listrik yang ada di dalam. Kebakaran ini menjadi duka bagi para pedagang dan pemilik kios di Hari Raya Idul Fitri. Akibat kebakaran ini, mereka mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kejadian ini? Ya, cuma orang ini ambil hikmahnya itu maksudnya ya mungkin Allah uji Kang, karena pas di hari yang kemenangan ini Allah uji orang dengan begini. Jadi tidak menghambat sukacita Lebaran itu atau bagaimana ya, susah menjelaskan. Jadi mau merayakan ada kesedihan tersendiri ya, Bu ya? Iya. Kebakaran ini menjadi kali kedua. Sebelumnya kebakaran di Pasar Girian ini terjadi pada tahun 2019 lalu yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah di Desa Senduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat sholat Id. Akibat lupa mematikan kompor saat tengah sholat Idul Fitri, rumah milik Misnadi di Desa Senduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar Senin pagi. Dapur beserta seluruh peralatannya, termasuk alat elektronik dan lemari makan, ludes dilalap si jago merah. Beruntung lokasi rumah tidak jauh dari kantor pemadam kebakaran, sehingga dengan cepat api dapat dipadamkan dan tidak sampai merambat ke rumah tetangga.
Setelah api bisa ditaklukkan petugas, pemilik membersihkan puing sisa kebakaran dan memisahkan barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran ini menjadi duka bagi keluarga Misnadi di hari raya. Terus mau dibuat lebaran, nah itu ngodok banyu, Terus Iya. tinggal sholat id. tinggal sholat id. Terus akhirnya Akhirnya itu langsung airnya habis, langsung terbakar. terbakar. Iya. Itu bagian mana yang terbakar, Pak? Ya, muncrat-muncrat itu bunyinya itu, kan airnya kan habis. Terus di situ ada kulkas, ada freezer, terus ada almari. Gitu. Di dalam rumah nanti kosong atau gimana, Pak? Apa? Dalam rumah nanti kosong atau gimana kondisinya? Kosong, tidak ada orang belas, Ditinggal. tinggal sholat id. Akibat kebakaran ini pemilik rumah rugi hingga puluhan juta rupiah. Mereka pun tidak bisa merayakan lebaran karena kondisi rumah mereka hangus terbakar. Hilang kendali mobil wisatawan menabrak warung penjual oleh-oleh di objek wisata Ceking, Tegalalang, Gianyar, Bali. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Mobil wisatawan ringsek setelah menabrak pembatas jalan dan menghantam warung penjual oleh-oleh di kawasan wisata objek wisata Ceking, Tegalalang, Gianyar, Bali, Senin sore tadi. Akibatnya bangunan warung rusak dan barang dagangan hancur. Sementara pemilik warung berhasil selamat saat mobil menghantam warungnya. Sedangkan pengemudi mobil dilarikan ke puskesmas karena terluka. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pemirsa ratusan warga korban kebakaran Pasar Gembrong di Jakarta Timur tetap bersuka cita menyambut Lebaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.